Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan melanjutkan series belajar Internet of Things ya. Kita lanjutkan karena ada beberapa pertanyaan tentang gimana caranya getting start di ESP32 dari mahasiswa yang lainnya ya. Nah, untuk itu sekarang saya coba buatkan ya getting start ESP32 gitu ya. Tapi kita coba lihat dulu nih, karena ESP32 itu kan cukup banyak ya. Kalau kita lihat di sini ESP32-nya banyak sekali. Ada yang kayak gini nih, ada juga yang model gini, ada juga yang seperti ini, ada yang kecil juga, ada juga yang kayak gini ya. Sehingga supaya nggak bingung, kita coba belajar satu dulu ya, yaitu kita coba belajar ESP32 yang banyak yang di pasarannya ya, yaitu DevKit ya. Bentuknya seperti apa? Mirip-mirip gini ya bentuknya ya. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau kita lihat ini, kalau diklik ya, ini diklik, itu tadi sudah saya coba lihat ya. Mana tuh? Nah, seperti ini kalau diklik ya. Nah, di sini ini modulnya sudah pakai ESP32. Kemudian boardnya ini sudah juga ada namanya ya. Jadi mirip-mirip Arduino lah ya. Yaitu apa? Di sini ada namanya adalah D23, D22, TXRX gitu ya. Dan ini di mapping di chipnya ya. Itu adalah GPIO 23 gitu ya. Jadi D22 itu nyambungnya ke GPIO 22, kemudian TX itu nyambungnya ke GPIO 1 ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu ya LED-nya gini ya. Ini boardnya kayak gini. Nah, oke ya. Ini kalau full seperti ini. Kemudian kita bisa lihat itu LED-nya itu tersambung ke D22. Kemudian buttonnya dia tersambung ke D23 gitu ya. Nah, D22 itu kalau kita lihat ini ya. D22 itu adalah GPIO-nya adalah GPIO 22. Ya, kita akses saja GPIO 22 ya. Nah, oke, sekarang kita coba gimana memulainya membuat Blinky project. Tentunya kita harus siapkan IDE-nya. IDE-nya kita pakai Arduino ini gitu ya. Kemudian kita nanti install gitu ya. Boardnya kan masih belum ada di sini ya. Karena adanya cuma Arduino sama ESP8266. Kita butuhnya adalah ESP32 dan di sini belum ada ya. Jadi kita harus install dulu plugin untuk board ini ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya simpel saja, ketik saja ESP32, kemudian Arduino, biasanya itu GitHub ya. Kita tambah GitHub gitu ya. Maka kita akan masuk ke sini gitu. Kemudian kita klik di paling atas tadi, kemudian kita masuk saja ke cara instalasi gitu ya. Kemudian paling gampang instalasinya adalah kita gunakan board manager ya. Nah, kalau spesifik mungkin kita gunakan ini. Nah, paling gampang board manager saja, kita klik. Kemudian ada beberapa versi di sini, ada yang stabil, ada yang development release. Jadi kita pilih saja yang yang stabil saja ya. Oke, kemudian kalau ini sudah selesai, seperti biasa kita masuk ke file, kemudian preference. Setelah itu kita tambahkan ya. Caranya adalah kita klik ya bagian ini. Kemudian kita enter supaya menuju ke baris kedua. Kita copy paste yang tadi ya. Kemudian kita tekan OK saja. Kita OK juga. Kemudian setelah itu kita masuk ke board manager ya. Mana board manager ini? Di sini nih. Kita masuk ke board manager. Nah, kemudian kita tinggal ketik saja ya ESP32 gitu. Jadi ESP32 32 gini. Oke. Kemudian setelah itu ada beberapa versi ya, tapi kita pilih saja versi yang default ya, yaitu versi yang paling baru. Kita install saja.
Kemudian kita tunggu sampai instalasinya ini selesai gitu. Oke. Ini lagi proses download ini. Sekitar 36 mega ya. Masih menunggu ya. Dia download lagi ya. Yang kedua ini 44 mega gitu. Oke, proses instalasi selesai. Nah, seperti ini ya. Kita close saja. Kemudian kita coba buat Blinky lagi ya. Ini saya Ctrl Z semuanya gitu. Dan kita balik lagi. Ya. Dan seperti ini. Sekarang kita lihat tadi ya. Tadi kalau dilihat LED-nya tadi tersambung ke dua-dua kan? Dan kalau kita lihat lagi, dua-duanya ini itu nyambungnya D22 ke GPIO 22 ya. GPIO 22. Jadi yang di sini kita tulis ya, ini ke GPIO 22 gitu ya. Atau paling gampang biar lebih fleksibel gitu, kita tulis dulu aja integer LED sama dengan 22 gitu. Nah, ini mungkin lebih fleksibel. Oke, kemudian sudah. Ini sudah. Kemudian kita siapkan ya pilihan bautnya ya yang sesuai ya. Dengan cara kalau tadi ini sudah masuk ke baut, sekarang ada tambahan ESP32, kita pilih mode bautnya ya. Bautnya ada pilihan nih ESP32 Dev Mode, atau ada juga pilihannya ya mestinya, yaitu coba saya lihat dulu ya pilihan yang lainnya. Ini pilihan yang lainnya adalah kita pilih Do It gitu ya, Do It Dev Kit gitu ya. Nah, kita pilih Do It Dev Kit dulu aja. Nah, kemudian kalau Do It Dev Kit mungkin ini bisa kita compile saja ya. Kita compile. Kita tunggu ya. Sambil kita lihat di sini. Nyambungnya harusnya port berapa gitu ya. Tadi belum kita atur, habis ini kita atur sambungnya itu port berapa gitu. Kemudian ini ada tulisan nih, ini error nih. Apa yang ditulisannya ini? No module name serial. Kayaknya ini modul serialnya di Linux ini belum ada gitu ya. Sehingga kita coba install modul serialnya gitu ya. Oke, biasanya hubungannya sama PY serial nih. ESP32261 tool PY import serialnya gagal tuh. Oke, kita coba cari tahu dulu ya. Google dulu tuh. Setelah kita Google, kita coba dulu. Oke, ini errornya ini ya, import. Kita copy paste ya di sini. Kita copy paste, klik Ctrl C gitu. Kemudian kita lihat di sini ya. Kemudian ada beberapa muncul ya linknya gitu ya. Nah, saya pakainya adalah Ubuntu 20.04 ya. Yang Linux Mint 20 ya. Itu variannya adalah Ubuntu 20.04. Dan kita klik saja yang bagian di sini. Kenapa kok error gitu ya. Mestinya hubungannya sama serial gitu ya. Nah, ini ada font, ada solusinya ya. Yaitu pertama kita copy dulu di sini. Kita copy saja, terus kita paste ya. Oke, kita paksa Pythonnya adalah Python yang versi 3 gitu. Oke, setelah selesai kita install ya apa-apa yang dibutuhkan ya untuk serial gitu ya. Yaitu kita pakai ini aja, copy. Kita copy. Kemudian kita paste. Oops, kenapa ini? Kita coba pastenya di sini dulu. Note.
Ternyata ini. Oke, kita copy dulu. Kita paste sekarang. Oke, sudah on hold, already send on hold. Oke. Kemudian setelah itu kita coba install PY serialnya ya, yaitu pakai ini nih. PIP install PY serial gitu. Nah, ini kalau ada ya PIP 3-nya. Kalau nggak ada kita install PIP 3 juga gitu ya. PIP 3 not found. Berarti kita coba install PIP 3 ya. Oke, caranya gimana nih? Kita install PIP 3. Coba kita pakai apt search PIP 3. Oh, tidak ada. PIP. Coba pakai PIP. Oke. Python 3 PIP kayaknya ini deh. Ya. Oke, sudo apt install Python 3 PIP. Oke, di yes saja. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah bisa. Sekarang kita coba lagi yang tadi ya, PIP 3 install PY serial. Oke, kita coba. Oke, sudah selesai. Sekarang kita balik lagi ke Arduino-nya. Kita coba compile ulang. Apa ditemukan nggak ini? Oke, kita coba lihat dulu. Bisa apa tidak? Oke, ternyata bisa ya. Oke, mungkin kalau di Windows lebih gampang ya. Di Linux ini ada masalah, tapi kita sudah selesaikan masalahnya ya. Oke, kalau ini sudah, kemudian jangan lupa yang ini ESP32 DevKit ya. Kemudian nyambungnya ke TTY USB 0. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini tail minf var log. Kalau di Windows mungkin bisa pakai device manager ya. Kalau di Linux kita pakai gini, kemudian kita coba lihatkan ya, seperti ini. Ini terus botnya mana ini? Oke, di sini ya. Ini botnya kita coba unpack dulu. Oke, kemudian kita plug lagi. Nah, ini ketahuan kalau TTY-nya itu adalah TTY USB 0. Nah, ini ya. Oke, itu kita settingnya adalah TTY USB 0. Oke, berarti kita setting di sini ya, yaitu tool portnya nyambungnya ke TTY USB 0. Oke. Kemudian speednya kita pakai pilihannya ini lumayan tinggi ya, 921600 tuh ya. Ya. Tapi kita coba saja ya. Kalau bermasalah ya sudah kita turunkan saja speednya jadi 115.200. Oke, ini sudah. Kita sekarang coba upload. Oke, sambil ini saya oke. Kita coba lihat nih hasilnya nih. Oke, sip. Sekarang udah bisa ya. Jadi ini adalah project Blinky pertama kita ya. Dan ini berhasil gitu ya. Kemudian yang lainnya ya kita coba dulu ya. Apa bisa tidak ya kita menggunakan tadi namanya pinnya tadi berapa tuh? Coba kita cek lagi ya. Ada nggak ya gambarnya tadi ya, pin out. Ini tadi kan GPA 23 ya. Ini namanya D23 juga ya. Kalau kita pakai modulnya adalah DevKit ini. D23. Kita coba. Bisa nggak sih pakai D23? D23. Oke. Ternyata D23 belum dikenal ini yang ada di sini ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan itu ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini contoh untuk yang Blinky gitu ya. Nah, kalau untuk input bagaimana? Kalau untuk input ya kita tinggal sambungkan saja ya inputnya. Di sini kan ini ada push button nih. Push buttonnya ini nyambungnya ke pin
D23 ya. Jadi kalau D23 tadi adalah GPIO-nya tadi adalah ini 23 gitu ya, 23. Sehingga kalau kita mau ingin ini apa itu input gitu ya, maka kita tambahkan di sini integer, kemudian button gitu ya. Ini kita tulisi tadi berapa tadi ya? Tadi 22 ya. Yang LED-nya tadi 22 ya harusnya ya. Atau coba kita lihat lagi deh sebelum itu. Oh iya, LED-nya tadi 22 ya. LED-nya tadi 22, berarti buttonnya kita gunakan 23 ya. 23 buttonnya. 23 itu seperti ini tadi ya. Kelihatan ya 23 ya. Jadi yang di sini kita atur kembali ya. Yaitu buttonnya 23. Oke. Kemudian ini sudah. Kemudian kita atur dulu ya buttonnya ya. Pin mode. Mode gitu. Kemudian di sini kita pakai button. Kemudian ini input ya. Input pull up. Oke. Pull up. Kayaknya ini ada yang keliru ya. Kita mungkin pakai pull up. Kita pakai ini deh. Oh iya benar ya. Input dengan pull up. Kemudian kita lihat dulu ya. Ini sebelumnya ini LED-nya ini high apa low ya untuk nyalakannya ya. Coba kita coba. Loop-nya ini kita coba liatin dulu ya. Yang pertama ini. Coba kita compile dulu. Kalau high dia nyala apa mati gitu ya. Oke, kita kasih titik koma dulu. Kemudian kita coba lihat di sini ya. Kita coba compile dulu. Nah, LED-nya nyala apa enggak ya? Kita coba dulu ya. Oke, ini kita kasih logic high ya. Nah, sekarang kita coba lihat LED-nya nyala apa mati nih. Oke, ternyata LED-nya mati ya. Jadi di pin itu kalau dikasih, oh sorry, ini LED ya. Ini harusnya juga LED. Oke, ini sekarang kita coba compile lagi. Kita upload setelah itu. Oke. Kita lihat nih gimana nih hasilnya. Dia nyala apa mati ya. Kalau kita kasih logic high. Oke, ternyata dia nyala, berarti untuk menyalakan dia pakai high gitu ya. Oke, sekarang kita tambahkan push buttonnya ya. Yaitu jika tombol button ditekan, berarti apa nih? Digital read gitu ya. Kemudian pinnya tadi button ya. Buttonnya pinnya tadi 23 ya. Jika button read sama dengan, kita coba dulu low, kita asumsikan adalah aktifnya aktif low ya, karena memang kita sudah pull up ya. Maka kita nyalakan ya. Kita nyalakan. Kalau tidak, kita matikan. Oke, kalau nyalakannya tadi pakai ini ya. Kita copy aja kalau gitu yang sini. Kita taruh di sini. Kemudian kita matikan. Kalau tidak ditekan, kita matikan. Oke, berarti kita kasih low ya. Oke, kira-kira gitu. Sekarang kita coba. Oke, langsung kita compile dan upload ya. Oke, udah selesai ya. Coba kita. Oke. Kita tekan, dia nyala. Kita lepas, dia mati. Oke, kira-kira gitu ya pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.